Gunung Lawu. Di suatu malam yang dingin dan sunyi, sekelompok pendaki memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu, sebuah gunung yang terkenal dengan mitos-mitos menyeramkan. Ada 5 orang dalam kelompok itu. Denny, Rani, Budi, Sinta, dan Fajar. Mereka sudah mendengar banyak cerita tentang makhluk-makhluk misterius yang mendiami puncak gunung. Tetapi tidak ada yang benar-benar percaya. Mereka hanya menganggapnya sebagai kisah-kisah untuk menakut-nakuti pendaki. Saat mereka mendaki, kabut tebal mulai turun, menyelimuti jalur setapak yang sempit. Hutan di sekitar mereka mulai terasa lebih gelap. Meskipun masih sore, Lani merasa sesuatu aneh sejak awal perjalanan. Dia beberapa kali merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan, namun tidak berani mengatakannya kepada yang lain. Saat mereka tiba di sebuah pos peristirahatan tua yang sudah tidak terpakai, Denny mengusulkan untuk berhenti sejenak. "Kita istirahat dulu di sini. Malam sudah hampir tiba," ujarnya. Semua setuju, dan mereka segera mendirikan tenda. Di dalam tenda, angin malam yang dingin semakin menusuk. Suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan. Budi, yang paling suka bercanda, mulai menakut-nakuti teman-temannya dengan cerita-cerita horor tentang pendaki yang hilang di gunung ini. "Tahukah kalian? Katanya ada pendaki yang hilang di gunung ini, dan sampai sekarang jasadnya tidak pernah ditemukan. Beberapa orang bilang mereka melihat sosoknya berkeliaran di puncak gunung, mencari teman-temannya," ucap Budi dengan nada seram. Tiba-tiba, Lani, yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman, mendengar langkah kaki di luar tenda. "Dengar itu," bisiknya. Semua terdiam. Mereka memang mendengar suara langkah kaki, tetapi tidak ada yang berani memastikannya. Denny mencoba menenangkan suasana. "Mungkin itu cuma hewan. Di sini memang banyak hewan liar." Namun, suara itu semakin mendekat, seakan-akan mengelilingi tenda mereka. Ketika Fajar memberanikan diri untuk membuka pintu tenda dan menyentar ke arah luar, tidak ada apa-apa. Namun, anehnya, ada jejak kaki manusia di tanah lembab di sekitar tenda. Jejak kaki yang terlihat basah, padahal tanah kering. "Kita harus pergi dari sini," kata Rani panik. Tetapi Denny bersikeras untuk tetap tinggal sampai pagi. Malam semakin larut, semua mulai tertidur kecuali Rani yang terus merasa was-was. Di tengah malam, dia mendengar suara berbisik dari arah luar tenda. Suara perempuan yang tidak dikenal, memanggil-manggil namanya dengan lirih. Jantungnya berdegup kencang. Rani mencoba membangunkan Sinta yang tidur di sebelahnya. Tetapi Sinta tidak bergerak sama sekali, seperti tertidur sangat dalam. Tak lama kemudian, Denny terbangun dengan terkejut karena mendengar jeritan dari luar tenda. Mereka semua keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Tetapi yang mereka lihat hanya kegelapan pekat dan kabut yang menyelimuti. "Kita harus turun sekarang," kata Fajar. Wajahnya pucat pasi. Semua setuju, kecuali Budi yang merasa masih penasaran. Saat mereka bersiap untuk turun, Budi tiba-tiba tersentak dan jatuh pingsan. Di sekeliling tubuhnya, samar-samar terlihat sosok hitam melayang-layang, mengawasi mereka dari kejauhan. "Ayo, bawa Budi turun sekarang," teriak Denny. Panik. Di tengah perjalanan turun, keadaan semakin mencekam. Mereka terus mendengar langkah kaki di belakang mereka. Tetapi setiap kali mereka berbalik, tidak ada apa-apa. Mereka juga merasa udara semakin berat, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dada mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di kaki gunung, pagi mulai menjelang. Budi yang sempat pingsan kini tersadar. Namun wajahnya tampak berbeda. Matanya tampak kosong, dan dia tidak banyak bicara. Setelah kejadian itu, mereka semua selamat. Tetapi satu hal yang tidak pernah mereka bicarakan lagi adalah sosok hitam yang mereka lihat mengawasi dari kejauhan. Entah apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Tetapi sejak saat itu, mereka bersumpah tidak akan pernah mendaki Gunung Lawu lagi. Dan setiap malam, dalam mimpi-mimpi mereka, sosok hitam itu selalu muncul kembali.